Jadi bahasa tingkat tinggi itu ciri khasnya adalah seperti bahasa manusia ya, kebetulan dibikin dari bahasa Inggris ya, Inggris ya, sehingga mudah. Sedangkan bahasa tingkat rendah nanti itu dia bahasa mesin ya, yang simbol-simbolnya simbol tertentu. Itu nanti kita sedikit bahas nanti di mikroprosesor ya. Nanti. Kemudian setelah kita untuk mengetiknya itu bebas, bukan bebas ininya ya, seperti nggak ada kita compiler seperti si tadi, bisa kita gunakan itu apa namanya Notepad ya, di Word juga ada, di Windows ada Notepad ya, itu bisa. Cuma kalau Notepad itu nanti dia tulisannya hitam semua. Nah kalau di editornya program dia bisa beda-bedakan ya, karena fungsinya ya, fungsi berbeda, warnanya berbeda nanti. Tapi kalau kita gunakan di Notepad bisa. Cuman itu baru sumber program ya, sumber program. Ya hasilnya itu dia bahasa yang dikenal oleh komputer. Gimana kita compile. Kemudian jika ada terjadi error, gitu ya, dia di bahasa ini dia kasih tahu baris keberapa, salahnya apa. Nah kalau baris itu biasanya kan kadang dia nggak di baris itu salah, ternyata di atasnya ada yang salah. Ya. Untuk ngecek itu nanti jangan baris yang ditunjuk saja, cek lagi ke atas. Oh ternyata kadang di atasnya belum ditutup gitu ya, dia nyambung ke bawah. Yang disalahkan yang di bawah. Ada yang di atasnya yang belum ditutup. Jadi kebanyakan nanti baris perintah pemrograman C itu ditutup oleh titik koma gitu ya. Tidak semua, nanti ada hal-hal tertentu yang tidak boleh pakai titik koma, ada yang titik dua, ada yang kosong gitu ya. Tapi sebagian besar satu baris perintah itu ditutup oleh titik koma. Nah, karena titik komanya lupa di atas, yang salah baris di bawahnya, karena di atasnya belum ditutup. Nah, ini nanti dikasih tahu kesalahan. Nah kesalahan itu ini kalau kesalahan runtime error atau sintaknya ya, yang salah dikasih tahu. Tapi kalau perintahnya yang salah, umpamanya kita mau menjumlah A ditambah B, kita salah ngetik yang kita A dikurang B, itu di komputer tidak salah, hasilnya yang salah. Jadi kita mau menjumlah 10 ditambah 20 tambah 30 gitu ya. Nah, kalau dia tidak 10 dikurangin jadi kan 20 jadi minus 10 dia. Nah, aku dapatnya minus berjumlah. Nah, itu dia adalah kesalahan perintah. Ya. Sintaknya tata, kalau kita bahasa Indonesia tata bahasanya benar, cuman urutannya salah. Kita mau menambah, isinya kurang gitu ya. Hasilnya salah. Itu ada error. Kalau error itu dia tidak akan salah sama dia. Dianggap itu benar. Kita yang salah perintah gitu ya. Tapi kalau sintaksnya atau tata bahasanya salah, dia akan dikasih tahu ini salah. Ini hurufnya harus huruf kecil, kita buat huruf besar gitu ya. Nah, nanti dia seluruh perintah bahasa C itu adalah huruf kecil. Huruf besar itu adalah nanti dia untuk yang lain ya. Dia membedakan A besar dengan A kecil berbeda. Jadi kita untuk data nanti namanya variabel, umpamanya variabel data 1 umpamanya. Ya, hurufnya kecil semua. Itu dia akan berbeda dengan data 1 juga. D-nya besar, yang lainnya kecil, bagi dia berbeda. Satu huruf aja berbeda, bagi dia itu berbeda. Perintah-perintahnya huruf kecil ya, tapi kalau untuk penggunaan yang lainnya boleh digunakan huruf besar atau huruf kecil. Tapi dia bagi kita itu sama, pokoknya data huruf besar, data huruf kecil kan bacanya sama, bagi dia berbeda. Ya. Ada juga bahasa pemrograman yang itu bagi dia sama, membedakan huruf besar dan huruf kecil. Dulu itu basic, ada seperti bahasa basic, dulu itu membedakan. MATLAB juga tidak membedakan. Ini nanti dia algoritmanya gimana. Jadi pemrograman itu apa? Ya itu adalah penulisan ya perintah-perintah yang terstruktur sesuai dengan perintah. Nah, itu dia. Jadi komputer itu akan menjalankan adalah instruksi kumpulan dari instruksi ya secara berurutan. Walaupun bukan baris ya, urutannya bukan baris perintah. Karena nanti baris perintah itu bisa dilompati. Tetapi dia adalah urutan perintahnya seperti itu. Jika, berarti biasanya ada syarat ya. Jika ada syarat. Dia tidak akan, baris berikutnya akan lompat ke suatu yang dituju oleh perintah tersebut. Nah, dia itunya yang dikerjakan, bukan urutan barisnya, tapi perintahnya. Setelah baris kelima, suruh lompat ke baris 17. Kan bisa. Jadi baris ke-6-nya nggak dulu. Bisa lompat ya. Jadi program tadi adalah urutan instruksi, jadi kan urutan instruksi. Jadi urutan tidak harus baris pertama dulu, baris kedua, ketiga. Nanti dia bisa lompat dengan keputusan. Nah, nanti atau bisa diulang dengan
pengulangan. Itu dia. Jadi urutan, instruksi, dan keputusan. Jadi kalau pemrograman, kita belajar pemrograman artinya adalah suatu tindakan atau aksi yang merancang dan mengimplementasikan program komputer ya. Berarti bukan hanya merancang dan menerapkannya. Kita sampai bisa menerapkannya. Nanti kalau robotnya saya sekian detik saya suruh maju, nanti sekian detik lagi saya suruh mundur umpamanya. Seperti itu. Robotnya saya suruh mengikuti garis line follower gitu umpamanya. Kalau ada yang menghalangi dia berhenti, nggak nabrak maksudnya gitu ya. Itu perintah namanya. Itu terancam programnya, ya harusnya seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu berarti ada yang salah gitu ya. Salah. Berarti harus dicek lagi. Jadi dalam program itu memang tidak selamanya satu kali buat langsung jadi. Pasti ada hal tertentu yang masih salah. Makanya software itu kan ada versinya kan. Itu karena ada kekurangan dari satu itu ke yang lainnya. Nah, ini kita langsung aja kita coba, ini kode mesin, ini nanti bahasa ini kita masuk ya, mikroprosesor ya. Kita coba ini halaman ke berapa nih, lembar ke, ini kena masih tinggal dibaca nanti ya. Kita masuk si yang pertama, nih, halaman berapa nih, halaman 5. Nah, ini satu program, nah ini di copy paste saja. Bagi yang online sama ya, di copy paste ke online, jadi jangan diketik ya. Ketik. Kalau bagi yang sudah ada ininya tadi, copy paste ke ini ya. Nanti yang di online-nya saya tampilkan perbedaan penulisan. Ya, perbedaan ada 3, ada 2 jenis ya penulisan itu. Ini yang banyak digunakan seperti ini, lebih irit. Nah ini ya, kita copy paste ya ke ini tadi. Nah, kalau bagi yang sudah ada ininya kan abu-abu di file new dulu. File new atau yang di apakah namanya di sini? Ya, ini ya, ini file new-nya boleh menggunakan ini ya. File new source boleh. File new ya, ini ya. Jadi bawahnya source. Atau langsung lebih cepat ini. Yang abu-abu di bawah file itu new, langsung muncul source-nya, klik source file. Nah, baru muncul nih tempat editor. Nah, ya muncul tempat editornya. Ini mau saya besarin tadi nih ya. Kalau aslinya nih kecil. Scroll itu ya control, scroll itunya mouse, scroll mouse dia keluar dia akan besar, ke kecil ya, ke dalam dia akan besar. Nah, ini tadi yang tadi di copy paste. Nah, ini dia. Kalau yang di online ya seperti ini kira-kira contohnya ya. Yang online. Boleh juga bagi yang belum siap softwarenya ya. Kita online. Tadi ada beberapa ya. Misalnya, nih, diganti aja ininya ya. Jadi nggak bisa double. Kalau di ini bisa double gitu ya. Ini nggak bisa double. Satu ganti aja copy paste. Nah, ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti baru kita jalankannya berbeda dengan ini. Kalau di sini langsung run, langsung jalan. Kalau di sini ada 3 pilihan kalau yang menggunakan software offline ya. Nah, ini yang online seperti ini. Boleh ya. Nah, kalau yang tidak online atau offline-nya ya juga seperti ini. Ya, bisa besar, bisa kecilin ya. Pakai mouse scroll. Nah, ini dia yang baris pertama ini adalah komentar. Boleh dibuat, boleh tidak. Nah, komentar di dalam bahasa Inggris ada 2. Pertama menggunakan backslash namanya ya. Garis miring, miringnya ke kanan. Jadi garis miring itu ada 2 ya. Ini saya tulis di sini. Garis miring itu ada yang saya buat sini lah. Ada yang seperti ini. Miringnya ke kanan. Ada juga yang miringnya ke kiri. Nah, ada kan? Nah, ini miringnya ke kanan ini namanya slash. Ini nanti backslash ini gunanya nanti untuk pembagian. Ya, salah satunya ya, untuk bagi backslash. Dia ada berbeda ya. Ini yang miring ke kanan ya. Backslash namanya. Ini yang slash. Miring ke kiri yang slash. Itu berbeda fungsinya nanti ya. Nah, ini ya untuk komentar salah satunya ini. Tapi 2 kali. 2 kali ya. Nah, makanya warnanya kalau satu kan merah dia ya. Itu merah.
Yang kedua dia biru. Nah, di dalam baris ini ke sini bebas kita tulis apa saja di komentar. Komputer tidak memproses ya. Komentar ya. Bebas. Nah, ini contohnya. Saya buat yang di sininya latihan. Nah, ini yang di bawah ya. Ada juga komentar itu menggunakan backslash juga, tetapi dikombinasikan dengan bintang. Biasanya ini untuk yang banyak. Contohnya ya sini ya. Satu tadi. Ini kalau hanya satu saya bintang. Ini semuanya dia nggak komentar ya. Yang biru ini komentar ya. Biru. Ini program kita tadi yang nggak komentar semua. Jadi nggak bisa dijalankan. Jadi dia harus ditutup nanti. Nanti di sininya, umpamanya ada beberapa baris ya. Saya ini aja saya copy ya. Kalau untuk lebih dari satu baris ini kita gunakan. Kalau tidak ya setiap satu baris harus pakai backslash lagi. Umpamanya. Ada lagi yang lainnya, umpamanya kan. Nah, ada lagi yang lainnya. Nah, ini kan masih komentar semua. Di bawahnya baru ditutup dengan bintang. Kebalikannya ya. Kalau tadi backslash bintang, ini bintang backslash. Nah, baru ke bawahnya beda lagi warnanya kan. Ini udah bisa. Ini komentar. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Boleh nggak yang satu baris saya tutup juga seperti boleh. Seperti ini saya tiap baris mau tutup. Ini kan repot kita. Kalau udah dikasih ke ininya tidak harus satu baris, ya. Ini baris berikutnya harus dibuat juga seperti ini. Nah, ya. Kalau yang backslash 2 kali, ya seperti itu. Bisanya satu baris ya. Di bawahnya dia tidak termasuk. Nah, kalau ini dia akan menggunakan untuk banyak baris komentar. Nah, baru yang pertamanya backslash bintang, tutupnya bintang backslash. Tapi hati-hati yang menggunakan backslash bintang ya. Kenapa? Kalau lupa tutupnya, semuanya dianggap ke bawahnya sebelum ketemu bintang backslash, dia semuanya dianggap komentar semua. Nah, programnya nggak jalan. Ini sama ya, mau yang di online atau offline sama ya. Nah, ini makanya hati-hati. Tapi kalau ini enaknya ini, kalau yang backslash 2 kali, hanya satu baris itu saja. Baris berikutnya udah, kalau ada baris perintah, program sudah jalan. Tapi kelemahannya ya kemampuannya hanya satu baris. Kalau baris berikutnya ya buat lagi seperti ini umpamanya kan. Oh, ini ada 2. Ya. Ya ada ini lagi umpamanya, ada apa? Ada komentar lagi ya. Nah, ya terpaksa kita di depannya bikin lagi. Baru dia. Kalau tidak, lihat nih. Ini jadi error nih. Ini bukan baris perintah program. Itu 2 buah untuk pembuatan komentar ya. Bebas menggunakan mana nanti. Nah, ya, menggunakan mana kita terserah. Nah, ini dia program tidak akan komputer tidak akan memproses dia. Cuman ini bantuan bagi orang yang bikin program. Oh, ini programnya penilaian 1 isinya apa umpamanya kan nanti ada lagi. Ini kan baru judul ya. Nanti di bawahnya oh isinya programnya ini. Nah, kemudian ini yang wajib karena ini minimal ada nanti ya. Kalau ini kan adalah perintahnya nih sebenarnya. Ini program nih. Program IO stream. Aliran input output. Nah, output ya. Ya, jadi dia disisipkan ini. Pagar include huruf kecil semua ya. Kemudian spasi kurung siku. Nah, kurung sini banyak ya. Nanti ada kurung biasa nih. Kurung siku, ada kurung kerawal. Nanti ada lagi kurung kotak ya. Jadi ada 4 jenis kurung. Jadi kurung itu ada jenis 4. Dia selalu sepasang ya. Nah, umpamanya kurung biasa. Selalu sepasang ya. Kurung kurawal. Ya juga nanti. Cuma letaknya tidak harus setelah ini ya, bebas jaraknya ya. Cuma dia selalu sepasang. Kurung kerawal ya. Kurung siku tadi. Nah, seperti ini. Awal ditutup. Kurung kotak nanti. Ya, yang di bawah nih. Ini kurung kerawal, kurung kotak. Ya, sebentar. Kurawal. Ini udah ada kurawal ya. Ini kurung kotak ya nanti ya. Sebentar. Nah, ini ya. Itu dia. Beda-beda fungsinya nanti. Ya. Jadi ada 4. Nah, untuk include dia digunakan adalah kurung siku ya. Nah, lihat ini. Di dalamnya IO stream. Kalau di bahasa sini di belakangnya ada titik H. Ini si pupus tidak ya. IO, tapi bukan IO stream namanya. Jadi titik H, header-nya. Nah, ini header sebenarnya. Ini program sebenarnya. Programnya apa untuk apa? Ini input output. Di sini contohnya baru ada output ya. Gunakan. Kalau nggak ada IO stream, ini output ini dianggap tidak dikenal. Main tidak dikenal. Return tidak dikenal. Semuanya tidak dikenal. Nah, ada di sini dia. Jadi ini penting. Nanti ini banyak ya. Ikut nanti ada macam-macam untuk matematika sendiri ada.
macam-macam nanti ya. Kita pelan-pelan kita. Nah, kalau ini sudah selesai, ini bagi yang punya komputer yang offline ya, ini dibuatkan dulu foldernya ya. Foldernya supaya mudah kita menempatkannya. Saya simpannya CFS dulu ya. Latihan satu-satu ya. Saya masukin ke folder saya. Ini contohnya tadi saya umpamanya di D tadi ya. Kalau saya buatkan foldernya adalah data pemrograman 2021 CCP gitu ya. Baru sininya namanya kita ubah. Nah, latihan satu ya, titik CPP. Kalau yang online nanti softwarenya saja, ininya saja disimpan ya. Nah, kalau yang online dia tidak menghasilkan program aplikasi ya. Langsung muncul hasilnya di situ. Nah, kalau ini nanti ada. Nah, lihat yang tadi kan udah berubah namanya ya. Nah, saya lihat di ini saya dulu folder saya tadi. Dia akan berisi itu satu program. Ya. Dia akan berisi program yang kita buat tadi. Baru sumbernya saja ini tadi. Nah, ini. Latihan 1D ya, latihan 1. Foldernya ini tadi ya. Ini foldernya. Nah, ini dia. Ini program ini kalau kita notepad yang muncul seperti tadi cuma hitam ya. Ini adalah sumber, lihat nih. Ininya C++ source file sumber C++. File sumber C++. Komputer tidak mengenal, belum mengenal. Dijalankan ya nggak bisa dia. Nah, supaya komputer mengenal ini jadi program, jadi harus kita compile namanya. Di compile itulah program kita itu benar atau tidak. Nah, kalau kita compile, ini yang offline dulu saya ini, nanti yang online sama ya, saya tampilkan juga. Nah, setelah kita simpan di sini, kalau yang offline nggak usah, yang online nggak usah ya, nggak bisa disimpan. Nah, ini ya, jalankannya ada 3 cara. Pertama sini nih, di barisan atas ini. File tadi ya, file new tadi, sini dia bagian execute. Bisa kita compile dulu atau F9. Ya, F9 boleh, recompile juga boleh. Tapi dia ini hanya mengcompile programnya, belum jalan. Kalau ada error baru dia akan tunjukkan. Nah, kalau compile ya di sini ya. Nah, setelah di-compile baru run. Nah, kalau kita yakin ini udah benar, langsung aja compile and run. Kalau run F10 ya. Setelah F9, kalau dia benar baru F10. Kalau F10 duluan sebelum F9 nggak bisa jalan. Kalau belum ada programnya kan, ini hanya untuk menjalankan. Mengcompile-nya ini di F9. Nah, kalau F11 itu adalah kombinasi daripada F9 dan F10. Kalau dia benar baru jalan. Kalau nggak benar juga langsung salah ditunjukkan salahnya. Ini cara utamanya ya pakai execute. Atau langsung F9, F10, F11. Kalau langsung F11 saja. Langsung dia mengcompile, kalau benar langsung jalan. Kemudian ada juga tempat yang kedua di sini dia. Setelah hub ya, hub di bawahnya, ada kotak kecil, ada merah, hijau, biru, kuning ya. Nah, ini sama dengan F9 tadi, atau compile. F9 ya. F9 sama dengan itu. Yang sebelahnya yang tengah adalah F10. Yang abu-abu 4 kotak kecil itu adalah F12, berarti dia compile and run. Nah, ini yang kita gunakan. Compile and run. Nah, ini ya, yang warna ya, bukan abu-abu. Ini reboot nih. Kalau sudah ada ininya nanti reboot. Ini ya, setelah di compile, ini reboot ulang namanya. Ini yang merah, tapi kalau ini kan putus-putus nyambung ya. Nah, kita gunakan ini. Nah, kalau di online, nah, kan ada teman kamu yang online ya, contohnya dia langsung aja ininya ya, dia langsung nanti saya lihatkan bedanya penyisa. Ini langsung run, hasilnya langsung muncul nanti. Langsung run. Nah, ini beda penulisan. Nah, ini saya inikan dulu nanti bedanya di mana. Yang ini kita dulu ya. Ini, tapi orang sekarang sudah kebanyakan menggunakan ini buku-buku ya karena lebih sederhana. Ini dia. Yang pertama, include tadi ya. Include adalah menyisipkan apa yang mau kita pakai. Tapi nggak kita pakai pun disisipkan nggak apa-apa. Cuma program kita bertambah besar ya. Orang dipakai kok disisipkan. Nah, ini karena ada output nanti. Nah, output itu adalah out ya. Kita mengoutputkan hello world. Nah, dan tanda kutip itu terserah ya. Ditulis apa saja. Ini dia. Nah, ini using namespace std boleh digunakan, boleh tidak. Kalau kita gunakan di bawahnya kita tidak menggunakan lagi std. Tetapi kalau using namespace-nya tidak gunakan, kosong di sini kita hapus. Ini setiap hari ini harus pakai standar titik 2. Seperti apa? Nih ya, contohnya ya. Contohnya yang di online saya ambil tadi. Contohnya yang kita tadi kan yang pakai standar ini dulu. Using namespace std. Ini kalau kurang saya besarin dikit.
Nah, ini ya, barusan. Nah, bisa kalau ini nggak kita gunakan boleh. Ini dia contohnya ya. Nih. Ini tidak ada istilah include-nya using name std gitu ya. Nah, seperti ini tadi. Boleh using namespace std. Tetapi akibatnya apa? Setiap nanti ada ini, namanya output harus pakai std.2.2 baru set-out-nya. Atau ada lagi nanti deklarasi namanya ya. Ini belum ada deklarasi. Di sini ada deklarasi data. Ini deklarasi namanya. Jenis datanya string, namanya name ya, nama variabelnya. Ini kayak ini. Setiap deklarasi, setiap input, setiap output pakai std.2.2 baru. Nah, kalau dia kita gunakan using namespace std tidak perlu. Yang ini tadi nih, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus. Cuma di atasnya di sini gunakan using namespace ya, spasi std titik koma. Jadi ini gunanya itu. Boleh. Nah, makanya kenapa kita gunakan yang ini tadi? Karena cukup sekali saja using namespace yang di bawahnya. Nah, kalau ini baris beberapa baris ya. Hanya beberapa baris sudah ya. Hanya 4 baris, ada 3 kali kita menuliskan std.2.2, std.2.2. Dan kalau ada input lagi std nih. Input nih ya, saya ini. Nah, std.2. Kalau kita gunakan di sini using namespace spasi std, ini hilang nih. Hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Terserah. Jadi ada buku yang menggunakan cara begini. Ada kebanyakan buku sekarang menggunakan cara seperti ini. Jadi jangan kaget nanti. Ya. Nah, itu dia gunanya using namespace std. Sama. Kalau di yang offline juga sama seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan using namespace std, berarti di set-out nanti ada std.2.2. Nanti kalau deklarasi ada set-in juga gitu, std.2 baru set-in. Deklarasi umpamanya integer bilangan, int bilangan, tapi std.2.2. Setiap ada deklarasi, setiap ada output, setiap ada input, dia menggunakan. Nah, supaya dia tidak berulang-ulang, kita gunakan ini cukup sekali. Di bawahnya nggak perlu lagi std. Gunanya. Ya. Nah, sekarang kita jalankan ininya ya. Coba kita jalankan ininya. Gunakan bebas. Apakah saya gunakan execute? Boleh. Nah, ini kebetulan yang benar. Kalau ada yang salah dulu ya. Saya buat ada yang salah dulu. Ininya saya lupa. Hapus dulu ya. Harusnya kan setiap baris ditutup titik koma. Ini saya hapus. Kita lihat untuk melihat yang salah dulu ya. Yang bukan benar ya. Kalau salah nanti bingung. Salah. Langsung saya jalankan yang ini ya. Compile atau F12 atau F11 ya. Compile dan langsung hasilnya dijalankan. Atau boleh juga compile dulu baru run. 2 kali kerja. Ini langsung aja nih. Atau di sini boleh langsung compile and run. Atau F11 atau tanda ini. Nah, saya gunakan ini ya. Kebiasaan. Ini kalau ada salah, dia akan tunjukkan salahnya di mana. Dia tidak jalan karena masih ada yang salah. Ya. Nah, ini lihat. Yang disalahkan return, yang salahnya di sini kan. Return yang merah itu juga salah ya. Ini ada silang. Padahal salahnya di atas ini, titik komanya ada di sini. Lihat. Diperkirakan tidak ada titik koma sebelum return. Nah, expected titik koma before return. Ya. Errornya di situ. Salah. Kan? Ya kalau salah nggak jalan. Nah, kita benerin dulu. Makanya kalau salah itu jangan dilihat yang langsung dia merahkan ya. Lihat di juga, oh ini benar kok ada titik koma. Nah, ini kan titik koma yang dia masalah benar. Oh ternyata di atasnya. Jadi cek juga ke atasnya 1 baris atau 2 baris gitu ya. Dari yang salah. Oh di sini dia kita benarin dulu ya. Nah, baru simpan lagi. Kalau yang online nggak usah disimpan ya. Langsung ini kan. Jalankan. Nanti yang online kita coba. Nah, ini saya tampilkan hasilnya ya. Saya tampilkan hasilnya. Kalau di apa tidak bisa sekaligus ya, kita terpaksa saya tutup dulu apanya share-nya. Nah, ini hasilnya. Kita hanya untuk mengetik hello world tadi ya, memerlukan sekian baris perintah. Yang keluar cuma ini, hello world. Ya. Dia perlu apa tadi? Include IOStream. Dia perlu using namespace std. Dia perlu int main, fungsi main ya. Dia perlu nanti set out. Dia perlu nanti return 0. Nah, padahal tampil ini. Nah, kita lihat gimana kalau yang online. Online dia nggak muncul layar seperti itu ya, langsung hasilnya saja. Yang online saya ambil yang ini dulu ya, baru nanti kita gunakan yang bentuk yang lain, yang std-nya, yang standar dulu ya, yang standar. Nih ya, Word. Tapi kalau kita ininya nggak dipakai, nah langsung run, hasilnya langsung muncul di bawah ya. Nih, compile.
Nah, nih Hello World hasilnya ya. Boleh kita gunakan yang online. Nah, umpamanya yang cara yang lain. Ya, tidak menggunakan STD dia. Ini ya, tidak menggunakan STD. Ini saya jadikan komentar aja biar nggak dihapus-hapus. Berarti ini hilang, dianggap hilang tuh. Berarti di sini share-out-nya. Nah, kalau nggak saya gunakan ya saya jalankan di sini nih. Jadi username space-nya ada STD titik 2-nya nggak ada sini ya. Saya jalankan, akan terjadi kesalahan. Nah, kan error kan? Share-out tidak dideklarasikan katanya. Oh, tidak dikenal. Nah, kenapa? Username space-nya nggak ada. Nah, saya tambahkan di sini tadi apa? STD titik 2 dua kali ya. STD titik 2 titik 2. Jadi ada dua versi. Dia akan benar lagi gitu ya. Oh, di sini juga. Ini saya hapus saja Bu ya. Oh, STD lagi. Ini dia. Kalau username space nggak ada, ribet ya. Setiap itu diminta. Setiap itu diminta. Oh, kenal ya. Bisa turun baris ya. Ini turun baris itu NL ya. Akhir dari baris. Nah, ini sama ya. NL-nya nggak dikenal tadi. Ya. Kalau saya mau turun satu baris lagi, dia tadi sebentar. Nah, makanya ini jarang sekarang digunakan orang ya. Nggak dikenal malah NL-nya di sini. Error ya, nggak dikenal ini. NL was not declared. Oh nih, STD NL langsung ya. Bisa juga. Oh kan, nggak usah pakai ini. Nah, kita gunakan nanti turunnya apa? Ada nanti ya. Nah, itu dia kalau tidak menggunakan using and space. Nah, ini ya, hello world. Nah, boleh. Makanya ini kita gunakan yang ya. Nah, kita tidak perlu ini setiap nanti deklarasi itu bisa banyak ya, input itu bisa banyak dan output itu bisa banyak sehingga kita memerlukan STD-nya berulang-ulang penulisannya. Nah, ini cukup sekali saja. Nah, ya, itu dia. Jadi, nah saya kembali ke ini tadi. Di dalam tanda kutip ini, nah, itu say out ini ya, bagian say out itu output. Output say out di dalam tanda kutip setelah tanda ini ya, kecil-kecil dan tanda kutip ini bebas kita tulis. Jadi apa yang tertulis di sini itulah yang muncul. Kecuali nanti ada juga pengecualiannya, selalu ada ya pengecualiannya ya. Nah, ini dia. Jadi apa yang ditanda kutip sini itulah yang muncul. Nah, dicoba ya. Sekarang nanti kalian share nanti. Boleh yang menggunakan online atau ini. Coba. Siapa yang sudah siap? Copy paste dari halaman berapa tadi itu? Halaman baris ke 5 ya, halaman kelima. Copy paste. Terserah menggunakan online ataupun offline. Nah, dijalankan. Kalau menggunakan yang offline, simpan ya buat foldernya. Nah, yang saya lihat dulu folder saya nanti tadi hasil tadi ya. Tadi kan hanya satu. Nah, sekarang dia sudah menjadi datanya ya. Nah, ini hanya tambahan sekali cuang nih. Enggak dan dijalankan muncul. Nah, ini kan ini sumber tadi. Kalau yang ini langsung bisa jalan nih. Cuman kalau di sini dia belum saya ini dia langsung jalan tutup lagi. Makanya enggak saya ini kan jalan ya, dia tutup lagi nih. Jalan ditutup lagi. Ya.
dalam ditutup lagi. Nah, gimana supaya dia dari, kalau tadi kan lewat programnya, kalau ini kan filenya. Jadi kalau filenya gimana nggak tutup lagi? Nah, dia nanti, tapi ya, kelihatannya yang menggunakan software offline ya. Kalau yang online nggak bisa, nggak ada filenya yang dihasilkan kan? Ada filenya. Tapi kan ada file 2, sumbernya tetap ada, file aplikasi. Nah, ini bedanya ya. Sama, namanya sama, tapi extensionnya berbeda. Nah, warnanya juga berbeda ya, kan? Ini yang tadi yang kita ketik ini C++ source file. File sumber C++. Kalau ini aplikasinya. Nah, lihat, yang sumbernya tadi hanya 1 kilo. Setelah jadi program dia menjadi 1.351 kilo. Jadi 1.300 kali lebih dia. Nah, kenapa sampai besar seperti itu? Nah, karena dia sebenarnya program tersebut berasal dari kumpulan beberapa perintah. Ya, bukan hanya yang kita ketik. Jadi bukan hanya baris ini saja. Ini dia I/O-nya tadi. Ini adalah program isinya. Yang kita perlukan hanya set on output, tetapi input dan output yang lain akan dimasukkan juga. Walaupun tidak ditampilkan ya, tapi dimasuk. Sehingga programnya jadi besar. Dari 1 kilo menjadi 1.300 lebih kan. Nah, itu dia kekurangannya bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa tingkat rendah tidak, dia yang diperlukan saja. Cuman penulisannya panjang. Nah, untuk mengurangi penulisan ini digunakan bahasa tingkat rendah, tinggi ini. Ini dia ya. Nah, gimana dia? Nah, ini sumbernya. Ke bawah ya. Jadi nanti baru kita ke atas lagi. Nah, ini diprosesnya seperti ini sebenarnya. Yang kita ketik tadi, sumber dari editor tadi ya, mau dengan editor itu atau notepad ini, asal dikasih extensionnya CPP ya, titik CPP. Sumber, jadi dia kita ketik di editor jadi. Kita compile menjadi bahasa mesin dia. Kemudian baru digabung dengan library. Library tadi yang tadi adalah yang include tadi. Include IO stream ya. Nah, digabung. Kalau tidak ada yang salah penulisannya, baru dia akan menjadi program eksekusi. Makanya besar. Ini yang besar tadi. Ya, ini kan barisnya sama. Kenapa besar? Semuanya dimasukkan. Padahal yang dibutuhkan hanya output. Tetapi dia tidak bisa dipilah-pilah gitu ya. Kalau dipilah-pilah bisa, itu akan terlalu banyak nanti include-nya. Bingung orang menulis program. Sehingga ya semua input output digabung di situ. Angkanya besar. Nah, besar. Ya. Kita kembali lagi ke atas. Jadi pertama, apa yang kita ketik di dalam tanda petik tersebut, itulah yang akan muncul. Nah, ini dia. Tapi munculnya pertama ada using namespace ini untuk supaya standar ini tidak berkali-kali. Kemudian ini dia perintahnya untuk input output disisipkan. Nah, harusnya outnya seperti ini ya. Nanti kita coba beberapa tampilan di sini hasilnya seperti apa. Kalau tidak tanda kutip bisa nggak? Bisa. Kalau dia berupa variabel dan angka. Kalau huruf nggak boleh, kalimat nggak boleh, error. Itu dia membedakan. Berarti di sini adalah untuk apa yang ditampilkan. Nah, kecuali nanti ada kecualiannya. Nah, sekarang coba kalian copy paste halaman ini tadi, halaman 5 ya. Boleh menggunakan online atau yang offline bisa disimpan ya. Coba silakan siapa yang bisa. Copy paste. Kalau yang online hanya satu dia ya, tidak bisa banyak-banyak. Ya. Jadi timpa yang lamanya ditimpa. Umpamanya muncul seperti ini nanti ya, umpamanya. Aslinya kan ini nih. Saya kembalikan dulu aslinya. Aslinya kan dia. Nah, ini aslinya nih. Dipakai bintang nih ya. Tutup begini. Komentar. Nah, kita copy di sini yang tadi. Copy ya, copy yang tadi ya. Kalau yang online ya. Tapi sebaiknya nanti diusahakan dia yang kita yang offline ya, supaya nanti bisa filenya disimpan. Nah, setimpa ini tadi. Ya, baru kita jalankan. Sama hasilnya, cuman dia nggak tampil layar sendiri ya. Sekarang coba siapa yang terserah apa yang kalau yang offline tadi udah ya saya tampilkan ya.
dia filenya bertambah. Tapi kalau yang online tidak ada file kita. Jadi kalau untuk disimpan nanti itu filenya di copy paste saja disimpan, nah, baru nanti kalau diperlukan dipakai. Cuman dia tidak mempunyai program eksekusinya. Ini ya. Coba siapa yang selesai? Jadi kalaupun kita download adalah kodenya yang bisa ya, bukan program eksekusinya. Program eksekusi tetap memerlukan compiler. Seperti yang offline itu dia. Jadi di situ hanya sebenarnya simulasi itu dia kalau yang online. Itu yang menghasilkan program eksekusi. Tapi ada nanti itu yang besar. Coba silakan siapa yang sudah bisa itu. Coba ya. Yang halaman 5 dulu. Itu baru satu baris ya. Nanti kalau kita baru beberapa baris nanti kita coba. Saya udah, Pak. Coba di-share. Coba di-share. Share-nya udah saya aktifkan. Udah. Coba di-share. Share screen yang punya kamu kan. Itu, Pak. Belum muncul share kamu ada apa? Hasilnya belum muncul, hanya screen sharing doang. Nah, ininya nggak muncul. Nah, itu baru. Ya, hasilnya Word yang di bawah ya. Iya, Pak. Betul. Coba yang lain. Caranya ditutup. Nah, siapa lagi yang bisa? Yang sudah jalan? Mau yang offline atau yang online terserah dulu ya. Tapi nanti diusahakan yang offline ya, yang programnya, editornya ada ya, supaya nanti filenya kita tidak diganggu dari. Coba. Sebentar saya ini saya gede. Yang hasilnya coba disorot ya hasilnya. Ini kan enggak fokus ini kamu. Nah, kelihatan. Ini enggak kelihatan. Udah kamu run itu? Udah kamu run? Mana hasil runnya? Nggak ada. Coba di run dulu, run. Bentar, Pak. Bentar ya, Pak. Run dulu, Jaringannya, baru. Pak. Kalau pakai HP begini nih nggak susah. Itunya. Coba kamu run dulu, baru tampilkan hasilnya. Coba. Yang hasilnya aja disorot, yang program atas nggak usah. Nggak kelihatan. Lagi. Nggak kelihatan. Ini, Pak. Nah, itu Pak. Nah, itu. Nanti kalau besarnya dari komputer aja nanti ya. Sudah, Pak. Nanti ya. Susah kalau itu enggak. Baru satu baris. Caranya bagaimana ya, Pak ya? Ini di komputer biar di Zoom di ini. Oh iya, Pak. Ya. Stop ya. Siapa lagi yang udah? Caranya bagaimana ya, Pak? Mohon maaf. Ini ada Ini. Di bawah itu kamu lihat di Zoom itu ada share screen ya. Klik, kemudian baru klik file yang kamu cari, file kamu yang ditampilkan. Screen. Ya, Mana? share screen warna hijau bawah. Ada tuh kan iya. bawahnya ada yang warna hijau ya. Share screen. Diklik itu share screen-nya. Nah, baru kamu pilih mana file yang kamu mau share itu. Jadi yang dipilih kan banyak tuh folder yang kamu buka kan, pilih yang ditampilkan program tadinya ya. Yang offline. Nah, kalau yang offline hasilnya ini kalau ini kan masih salah kan itu. Itu lihat setelah hello world itu tanda kecil ya. Tanda kecil. Bukan koma. Coba lihat. Baris 5, baris 5. Itu masih salah kan, ada error kan, baris 5. Baris 5 terus. Terus setelah hello world-nya, setelah hello world-nya. Setelah hello world. Nah, itu. Terus yang merah 2 itu, terus lagi ke kanan.
Ah, itu 2 tuh kan. Ada koma kan? Itu bukan koma, tanda Oh, kecil, tanda kecil. Oh, kurung siku tadi ya, kurung siku. Yang ininya ke kiri. Ah, iya. Spasi aja tuh, spasi. dan lagi ya, Pak. Simpan dulu, simpan dulu. Simpan Simpan. dulu. Save. Save itu ada itu ya. Ada tanda disket. Nah, udah, save aja, save lagi. Jadi dia nyimpan nantinya. Kalau itu nanti tanda itu aja ya, tanda apa namanya, tanda disket itu. Nah, coba jalankan lagi. Yang F11 itu ya, 11 atau terus satu lagi ke atas, salah kiri yang tengah. Ah, itu. Itunya dihapus dulu tanda silangnya. Yang merah di atas itu ada tanda silang di ujung kan? Tanda silang di ujung paling kiri. Ah ya, baru yang di tengah tadi. Bawah lagi. Kurungnya tutup dulu tuh. Kurung siku, tutup. Nah, stream kan. Nah, baru dijalankan ke atas. Yang merah segi 4 ke kanan. Ah, ya itu. Error. Itu 0, error di mana? Itu kamu return itunya salah. Return kamu kan. E-nya yang terakhir dihapus. Oh, Return. ya. Nah, simpan lagi. Tanda disket aja, tanda disket. Kanan, bukan tanda disket. Save saja, bukan save as. Bentar. Nah, itu ada disket kan? Ah ya. Kalau diubah nama baru. Oke. Nah, Ini lagi ya? ya. Nah, itu yang muncul yang itu tuh yang kamu share ulang. Ya. Tutup dulu ini. Tutup dulu. Tutup yang ini ya, yang program itu share-nya ya. Share-nya tutup dulu, share kamu. Close. Ya, close dulu share-nya. Yang share-nya ya. Nah, baru kamu share lagi yang hasilnya tadi. Share lagi, tampilkan hasilnya tadi. Yang muncul hello world-nya ya, hanya hello world. Share dulu, share lagi, share. Klik dulu share-nya. Share screen, pilih yang file yang kamu hasilkan tadi, yang latihan satunya ya. Coba. Iya, Pak. Coba, share dulu. Klik dulu share-nya. Coba, share lagi. Klik dulu share-nya. Kan muncul tadi dia ya. Yang itu tuh ya, belum tutup dia kan? Yang latihan itu. Coba di-share. Yang bukan yang ini. Yang hasil yang kamu run tadi. nggak bisa dibuka ya, Pak? Bisa dibuka. Coba kamu tutup dulu ini ya. Coba kamu tutup dulu share-nya. Jadi kalau saya kan ini dia ya. Ini kan yang kita jalankan ini. Kalau saya ini kan muncul file baru itunya kan, muncul dia kan nanti. Nah, cuman kalau di sini kan nggak muncul ininya ya. Ya. Nah, karena di apa namanya muncul file baru kan, layar baru. Nah, cuman kalau di Zoom kan nggak muncul bisa 2 kali. Ini kita tutup dulu. Nah, baru saya pilih nih yang hasilnya tadi. Nah, bukan program itunya yang terakhir muncul nih. Nah, ini dia. Ya. Yang hasil programnya. Ya nih, latihan 1 XC, ya kan? Coba kamu cari itunya. Coba jalankan lagi aja, coba jalankan lagi. Dia nggak boleh 2 kali ya. Kalau masih ada dia nggak mau. Kecuali yang file eksekusinya di folder itu boleh kamu klik 2 kali, 3 kali dia muncul. Coba jalankan lagi, coba dulu hasilnya. Itu dia. Ini hasilnya. Bentar, nanti kalau mau di run lagi dari editor, ini ditutup dulu ya, nggak bisa 2 kali dia. Baik. Tetapi, saya tampilkan lagi, coba tutup ini. Tutup share-nya. Tapi kalau ini dari editor hanya 1 ya layarnya. Tapi kalau dari folder, dari folder kan ada. Kalau ini nggak bisa ya karena ini dia langsung tutup ya.
Nanti akan saya gimana dia supaya nggak tutup, nanti akan kita tambahkan. Cuman di yang online nggak ada bedanya ya. Cuman nanti ada kalimat aja yang menambah. Nah, ini seperti ini nih. Bisa berkali-kali nih jalannya ini ya yang bawah ya, yang aplikasi. Diklik sekali muncul, diklik lagi muncul lagi, diklik lagi muncul lagi. Tapi kalau ini nggak bisa dulu karena dia langsung hilang. Nah, supaya nggak hilang, nah ini bedanya hanya ada di yang offline ya. Nah, kita tambahkan. Nah, nanti supaya contohnya nanti Yuniarti melihatkan ke temannya yang pakai online ya. Jadi online dia tambahkan juga ya. Nah, ini kita tambahkan di sininya supaya dia nggak hilang nanti, supaya nggak hilang kita buka ininya ya di folder ya. Kalau dari sini dia nggak hilang, cuman hanya sekali. Kalau kita ini kan lagi nih, yang kedua nggak mau, kan masih ada dia ya. Nah, kita tambahkan di sininya, di atas sininya ya. Ketik sistem, bahasa Inggris ya, SYISM, di sininya di tanda kutipnya pause, huruf besar ya, pause, di hold ya, ini baru titik koma. Baru disimpan lagi. Nah, itu nanti dia akan di foldernya kita buka bisa berkali-kali. Nah, ya. Nanti saya lihatin cuman capture-nya ya. Nah, nanti saya buka foldernya dulu. Kamu bikin ini ya, sistem pause. Di atas return ya. Sebentar saya tampilkan dulu yang dari folder ininya ya. Nanti dia bisa muncul berkali-kali. Satu ya, saya bikin 3 aja ya nanti ya. 2. Nanti saya tampilkan. Kalau ini kan nggak bisa tampil di ini nggak bisa tampil ya di Zoom ya layar. Ini ada 3 layar saya nih. Nah, saya capture nanti ke gambar, baru saya tampilkan ya. Ini ada 3 ini saya. Nah, ini ada 3. Saya capture aja dulu ya pakai gambar ya, print screen ya. Nanti saya tampilkan ke lihat. Nanti si Yuniarti bisa nanti nyoba diklik berkali-kali ya muncul dia. Sebentar, ini yang saya share nanti. Nah, ini lihat. Saya tampilkan ini bukan rekayasa gambar nih ya. Ini adalah gambar 3 layar yang saya tampilkan karena saya klik 3 kali. Nanti si Yuniarti bisa, cuman nggak bisa. Ini dia. Ini yang pertama sih ini, yang kedua sih ini, yang ketiga. Kalau yang tadi kalau nggak ada pause nggak bisa. Tambahnya ini ada press any key. Kalau tadi kan nggak ada ya, ada garis doang ya. Nah, sekarang saya stop ini. Saya tampilkan lagi tadi. Tambahkan kalau yang di ini hanya kalimat itu aja tambahannya ya. Coba tambahkan ini ya, sistem pause. Yang online juga coba. Ya. Sebelum return ya. Pause-nya huruf besar, sistemnya huruf kecil, titik koma. Nah, ini nanti dia file yang tadi kita buka berkali-kali dia akan muncul, tapi di folder ya, yang di folder program aplikasi. Nah, itu yang online nggak bisa, ya, nggak bisa. Coba si Yuniarti ditambahkan, simpan lagi, coba kamu compile, nanti masuk ke folder kamu. Coba diklik lebih dari sekali, dia tetap muncul layarnya sebanyak kita klik. Kalau di sini nggak bisa sama ya, ini hanya sekali. Nah, dia tampil di bawahnya press any key ya. Nah, untuk continue-nya. Coba. Kalau yang online dicoba juga ya. Nih, ya. Ini untuk menahan, namanya pause ya. Kalau dulu ada kalau video kan kita pause, dia berhenti kan. Coba siapa yang bisa di share ya. Nah, jadi kalau ini dia bisa layar program kita itu bekerja paralel ya. 1, 2, 3 bisa. Kalau tadi sebenarnya bisa, cuman hilang ya, hilang. Nah, ini gunanya. Ini kan karena belum ada input ya. Nanti yang program-program berikutnya pakai ini ya, sistem pause ya.
Udah, coba. Udah, Pak. Sudah, Pak. Ini sudah? Udah ditambahkan ini? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, ya, stop ya. Coba, siapa yang bisa? Coba share. Kalau yang online hanya kalimat aja tambahnya ya. Enggak, karena dia tidak ada ini ya. Tidak ada ini, nggak bisa di sini dia ya. Karena tidak ada apa namanya dia file hasil filenya ya. Coba si itu yang pakai yang offline ya, yang pakai program. Sini nggak ada bedanya, orang dia tahan terus ya. Coba Yuniarti. Selesai. Dia akan muncul press any key ya, dia itu. Jadi kita ditahan dulu di layar sama kita yang menentukan dia keluar. Kalau yang tadi dia akan keluar sendiri. Kalau yang pakai apa yang di folder ya, coba. Nah, itu kan ya. Nah, coba kamu tutup lagi ini dulu. Kamu buka folder kamu. Tutup pakai yang silang ya. Yang tutupnya silang ya. Coba kamu tutup. Coba kamu buka folder kamu. Kamu klik beberapa kali yang file tersebut. Yang aplikasi ya. Coba buka foldernya. Buka foldernya. Klik beberapa kali. Di-share aja dulu folder kamu. Coba foldernya di-share. Baru kamu klik di situ. Jadi dia akan bisa muncul lebih dari satu file yang sama ya, akan tahan. Coba yang foldernya ya, yang folder kamu buka, bukan ini dulu, yang folder kamu buka dulu. Jadi kamu klik lagi foldernya, file yang sama ya, latihan satu juga, klik lagi. Coba klik lagi folder yang sama, file yang sama ya. Nah digeser ya, biar nggak numpuk. Jadi dia bisa beberapa file, tapi di folder ya. Kalau yang di editor tetap hanya satu. Kalau udah ada satu, kita run lagi atau compile lagi, compile run, dia tidak mau. Nah, ya kan muncul yang lain kan? Ini ada 3 ya. Ya, tutup aja. Nih, seperti itu. Kalau di online nggak bisa, ya, karena dia emang nggak ada hold, nggak perlu di hold, karena dia tidak tampil layar sendiri ya, dia hanya tampil di bagian bawah. Nah itu dia ya. Nah, nanti yang ininya itu gunanya. Nanti itu kita pakai yang menggunakan ini ya, yang menggunakan program on offline, ini kita gunakan nanti. Jadi hasilnya kita tentukan keluarnya, kita klik baru dia keluar. Kalau kita tambah ini nanti umpamanya sudah diinputkan, sudah diproses ya, dia langsung keluar. Kalau di bukan editor ya, kalau di editor tetap nahan ya. Cuman di editor bedanya hanya satu. Kalau di folder bisa lebih dari satu. Ya. Nah, untuk minggu ini dulu kita ya. Nanti yang belum tolong diaktifkan komputernya ya, bagi yang bisa. Kalau yang online ada kelemahannya, kita tidak ada file aplikasinya, nggak ada. Nah kalau di sini kan saya punya file aplikasi, umpamanya ini saya rusak, ini masih jalan. Ya. Ada 2 deh kan. Nah, yang bisa diedit yang ini ya. Nah, edit compile lagi terus ini. Cuman kalau kita edit doang nggak dikompil ya hasilnya tetap lama. Ya. Tetap lama. Ini ya. Jadi dia bisa muncul berkali-kali. Ya. Kalau di situ di ini kamu lihat dia putus ininya ya, ada yang ini ya. Nah, cuman kelemahan daripada Zoom itu hanya satu layar yang bisa di-share. Nah, itu dia. Nah, nanti untuk bab 2-nya sudah ada di ini ya. Di Google Classroom ya, tinggal di ini. Jadi minggu depan kita masuk bab ini sedikit nanti apa namanya? Kalau tadi kan apa yang kita ketik itu yang muncul gitu ya. Nanti ada ternyata tidak selamanya yang diketik itu yang munculnya seperti itu. Nah, itu namanya escape sequence. Kita bikin 2 baris ya, contohnya sini ya. Ini saya inikan aja. Ini kan 1 tadi. Saya bikin 2 baris. Yang munculnya 2 baris. Folder NL-nya ya.
Ini ya, yang kedua saya buat angka. Umpamanya 123 ditambah dengan 15. Ya, dalam tanda kurung. Ya. Yang satu lagi, yang sama nih ya. 123 juga, berarti dia kan tanpa tanda kurung. Tapi yang tanpa tanda kurungnya adalah kalau bilangan atau nanti variabel ya, tidak boleh kalimat ini tanpa tanda kurung error. Nah, ini lihat ya, kalau angka dia jadinya kalau tanpa tanda kurung dia menjadi ungu. Ya, 0 bawah, return 0 ungu kan. Nah, ini berbeda ini. Ini adalah kalau di atas yang muncul 123 tambah 15 sama dengan hello. Apa yang ditulis itu yang muncul. Tapi kalau tidak ada tanda kurung, dia adalah prosesnya ini. Adalah 123 tambah 15, berarti di 148 ya. Nah, saya lihatin ya, 148. Bukan 123. Share ya. Ini. Jadi dia, itu perbedaannya. Kalau angka. Nah, kalau kita tanda kurung sama dengan yang tadi. Dia 123 tambah sama dengan hello world ya. Yang di atas ini huruf, yang di bawah angka. Tetapi yang 123 tambah 15 juga, tapi tambah tanda kurung, yang jadi hurufnya tadi warnanya ungu, dia adalah jumlahnya, proses dia ini. Nah, itu outputnya ini adalah proses data. Kalau ini ya itu yang muncul. Kita ketik dalam tanda kurung, dalam tanda kutip 2 itu kutip di dalam itu apa? Huruf besar dia, huruf besar, huruf kecil. Angka yang muncul angka. Kita jumlah dia tidak menjumlah dia. Tetap seperti yang